وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selalu dan tidak henti-hentinya memuji Allah Subhanahu wa taala, menyanjungnya dan bersyukur atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang terbesar, nikmat mengenal Islam, nikmat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan kewajiban-kewajiban yang disyariatkannya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selaku khatib pada kesempatan Jumat kali ini, kami menghimbau kepada jamaah sekalian, marilah kita berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengusahakan sebab-sebab yang memperbaiki penghambaan diri kita, yang memperbaiki pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk mengusahakan mengerjakan sebab-sebab yang menyempurnakan keislaman kita lahir dan batin. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, lahir dan batin. Bukan cuma amalan anggota badan yang diperbaiki, tapi juga keimanan dalam hati. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang kufur terhadap keimanan, yang salah dalam memahami keimanan yang diperintahkan dalam agama, maka sungguh dia telah gugur, telah binasa semua amal-amal perbuatannya, dan di akhirat nanti dia termasuk orang-orang yang merugi. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, memahami keyakinan yang benar dalam Islam itu diperintahkan, dan itu merupakan bagian yang sangat besar dalam agama ini. Kita wajib mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dan mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Kita harus punya loyalitas dan kebencian, mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah, membenci orang-orang yang dibencinya. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awthaqu ural iman al-hubbu fillahi wal bughdhu fillah." Ikatan iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Termasuk di dalam hal ini adalah ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan kepada kita untuk mencintai dan menjadikan panutan orang-orang yang sempurna imannya, sempurna dalam menegakkan agama, sempurna petunjuk kebaikan mereka. Ulaikal ladzina hadallahu fabihudahu muqtadih. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hidayah kepada mereka, maka dengan petunjuk mereka hendaknya kalian teladani dan ikuti. Termasuk dalam masalah ini, dari generasi umat Islam sendiri, petunjuk yang terbaik setelah petunjuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
adalah petunjuk murid-murid beliau yang belajar langsung kepada beliau, ikut serta menyaksikan turunnya wahyu kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mereka lah yang dipuji dalam Al-Quran, dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Orang-orang yang pertama dan terdahulu masuk Islam dari kalangan sahabat muhajirin dan ansar. Kemudian orang-orang yang mengikuti petunjuk mereka dengan baik, mereka inilah orang-orang yang Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar, dan Allah menyiapkan untuk mereka surga di akhirat nanti yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mencintai para sahabat, mengimani seperti yang mereka imani, mengambil teladan dari mereka, karena guru mereka adalah hamba Allah yang terbaik, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka generasi yang dididik oleh Rasulullah SAW adalah generasi yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Jika mereka beriman, jika orang-orang kafir itu beriman seperti iman yang kalian miliki, yaitu para sahabat Nabi SAW, maka sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Kalau mereka mengikuti cara berimannya para sahabat, mereka akan mendapatkan keridhaan Allah, petunjuk yang sempurna darinya. Makanya para sahabat adalah generasi terbaik umat ini. Bahkan dinyatakan dalam surat Al-Hadid, mereka semua dijamin masuk surga. Wa kullan wa'adallahul husna, masing-masing dari mereka semuanya dijanjikan untuk mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini petunjuk secara keseluruhan. Terjadi kesalahan mungkin pada perorangan di antara mereka, tapi itu tidak merusak imannya, itu tidak menjadikan berkurang kedudukan mereka, karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan keutamaan masuk surga bagi mereka semua, meskipun surga yang mereka tempati bertingkat-tingkat sesuai dengan bertingkat-tingkatnya iman yang mereka miliki. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mencintai para sahabat kewajiban dalam agama. Membenci mereka adalah tanda-tanda kemunafikan. Disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, hubbul ansar minal iman wa bughdhuhum minan nifaq. Mencintai sahabat Ansar adalah termasuk keimanan, dan membenci mereka adalah termasuk kemunafikan. Bagaimana mungkin membenci generasi terbaik yang paling kuat dalam menegakkan perintah Allah, yang dipuji dalam ayat-ayat yang saya sebutkan tadi, bahkan juga hadis-hadis Rasulullah SAW. Di antaranya hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW pernah bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi, sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu para sahabat. Kemudian orang-orang yang datang setelah mereka mengikuti mereka. Kemudian orang-orang yang datang setelah mereka mengikuti mereka. Ini jaminan akan benarnya petunjuk yang mereka bawa. Karena tentu saja ya, kalau yang mendidik mereka adalah nabi yang terbaik, maka tentu mereka adalah orang yang terbaik, murid-murid yang terbaik, yang paling jauh dari sifat-sifat keburukan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alasan ini dalam Al-Qur'an surat Ali Imran, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Wahai para sahabat, tidak akan mungkin kalian itu kufur, tidak akan mungkin kalian itu terjerumus dalam kekafiran, karena di hadapan kalian dibacakan ayat-ayat Allah dan di kalangan kalian ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah mereka, gambaran atau potret generasi terbaik umat ini yang harusnya kita ikuti petunjuk mereka dalam berkeyakinan, dalam berakidah, dalam beramal, berakhlak, dan semua segi-segi atau aspek-aspek Islam yang lainnya. Makanya orang-orang yang mengikuti jalan mereka disebut sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Itulah yang dilakukan oleh generasi yang datang setelah mereka, mulai dari zamannya tabi'in,
tabi'ut tabi'in, termasuk setelahnya. Di antaranya mereka adalah imam yang empat, imam madhab yang empat yang terkenal. Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Hanifah. Setelah itu para imam pembawa hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim dan seterusnya, yang mereka akan terus ada sampai di akhir zaman. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan perpecahan, perselisihan umat ini karena mereka mengikuti petunjuk selain petunjuk Rasulullah SAW, sehingga mereka semua diancam untuk masuk ke dalam neraka. Rasulullah SAW bersabda, kulluha finnar illa wahidah. Semua diancam untuk masuk ke dalam neraka karena penyimpangan mereka, kecuali satu golongan, wahumul jamaah, yaitu yang mengikuti pemahaman al-jamaah, yang mengikuti pemahaman generasi pertama umat ini, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Dalam riwayat lain diterangkan, hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang selalu mengikuti petunjukku dan petunjuk para sahabatku radhiyallahu taala anhum ajmain. Inilah cara untuk selamat dari berbeda-bedanya, beragam-ragamnya pemahaman Islam yang ditawarkan di hadapan kita saat ini, apalagi dengan semakin berkembangnya media-media informasi yang memudahkan berbagai macam pemahaman sampai kepada kita. Maka setiap muslim berpegang dengan agamanya. Kalau dia tidak ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa iman yang rusak, karena tidak ada yang diterima ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang membawa hati yang selamat dari penyimpangan-penyimpangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat yang tidak bermanfaat harta maupun anak-anak, kecuali orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang selamat, hati yang bersih dari penyimpangan-penyimpangan yang merusak keimanan, merusak keyakinan, merusak akidah seorang muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk meraih semua kebaikan tersebut dengan taufik dan petunjuknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa nafa'ana bihadyi sayyidil mursalin wa biqaulihil qawim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li syanih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara pemahaman sesat yang sampai kepada kita sehubungan dengan penjelasan yang kami jelaskan di khutbah awal tadi adalah pemahaman yang berkembang yang meragukan kebaikan para sahabat Nabi SAW, bahkan tidak segan-segan untuk mengkafirkannya. Tersebar di masyarakat kita pemahaman orang-orang yang membuat cerita-cerita dusta atas nama para sahabat untuk meragukan kebaikan dan keimanan mereka. Kenapa pemahaman ini dikatakan pemahaman yang sesat? Tadi ayat-ayat dan hadis-hadis sudah kita bacakan tentang jaminan dari Allah Subhanahu wa taala dan wahyu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang benar dan sempurnanya keimanan para sahabat. Kalau ada orang yang meragukan, berarti dia meragukan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah yang Maha mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati manusia. Maka tentu ucapan mereka adalah dusta dan benarlah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, meragukan keimanan para sahabat berarti meragukan apa yang mereka bawa. Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita melalui berita dari siapa? Berita dari generasi pertama murid-muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Orang yang meragukan para sahabat berarti meragukan Al-Qur'an.
meragukan hadis-hadis Nabi SAW karena mereka yang membawanya, mereka yang meriwayatkannya, mereka yang menukilnya dari penyampaian Rasulullah SAW. Makanya dalam Islam itu ada sanad, mata rantai periwayatan. Orang-orang yang membawanya harus orang-orang yang terpercaya. Yang pertama kali harus dipercayai adalah yang langsung menerimanya dari Rasulullah SAW. Makanya semua ulama bersepakat mengatakan as-sahabatu kulluhum udul. Para sahabat semua orang-orang yang adil dan terpercaya dalam membawakan apa yang mereka dengar dari Rasulullah SAW tentang permasalahan-permasalahan agama Islam ini. Inilah konsekuensi dari orang-orang yang mulutnya kotor, mengkafirkan generasi terbaik umat ini. Bahkan tidak tanggung-tanggung. Wallahi demi Allah, setiap orang yang beriman akan pilu hatinya, teriris-iris jiwanya mendengar mereka ini mengatakan tanpa malu-malu ucapan yang kotor yang lebih pantas dinisbatkan kepada mereka. Apa kata mereka? Mereka menuduh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, perempuan yang suci yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari langit ketujuh. Mereka tuduh bahwasanya wanita yang mulia ini telah melakukan perbuatan zina. Ummul Mukminin artinya ibunya kaum mukminin. Ibunya kaum mukminin dituduh oleh mereka berbuat zina. Na'udzubillahi min dzalik. Yang tuduhan ini pernah dinyatakan oleh orang-orang munafik di zaman Rasulullah SAW. Kemudian turun ayat-ayat dalam surat An-Nur yang mensucikan istri Rasulullah SAW yang paling dicintainya ini. Sekarang pertanyaannya, kalau istri beliau SAW diragukan, apa konsekuensinya? Berarti suaminya tidak beres mendidiknya. Siapa suaminya Aisyah radhiyallahu taala anha? Rasulullah SAW. Tujuan mereka adalah untuk mencela Nabi SAW. Ini tuduhan yang keji. Makanya tidak heran mereka-mereka ini punya pemahaman yang sangat aneh dalam Islam. Ya, mereka-mereka ini orang-orang Syiah yang asalnya dari negeri Iran. Mereka mengatakan Al-Quran yang kita miliki sudah berubah. Mereka punya sendiri Al-Quran yang namanya Mushaf Fatimah. Ada lebih 10 juz dari yang kita miliki. Ini keyakinan menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani. Keyakinan umat Islam yang benar adalah Al-Quran akan dijaga sampai di akhir zaman. Allah yang menjaminnya dalam surat Al-Hijr. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Ini keyakinan yang mereka sebutkan. Kemudian keyakinan-keyakinan sesat lainnya yang mereka yakini, bahkan sampai ada yang ekstrim, mengatakan bahwa imam-imam mereka yang mereka namakan sebagai Ahlul Bait ini adalah imam-imam yang maksum, tidak mungkin berbuat salah, bisa memiliki sebagian sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah. Pernyataan yang sangat kufur dan jauh dari Islam, karena memang warisan agama mereka asalnya adalah dari agama Majusi, penyembah api, penyembah berhala. Na'udzubillahi min dzalik. Sampai-sampai yang ekstrim di antara mereka mengatakan bahwa malaikat Jibril salah menurunkan wahyu. Harusnya bukan disampaikan kepada Rasulullah SAW, harusnya diturunkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang mereka anggap sebagai pimpinan dari imam-imam mereka. Pernyataan-pernyataan ini ya saat ini sudah banyak diterjemahkan, langsung dinukil dari buku-buku mereka. Oleh karena itu, keyakinan seperti ini tentu sangat merusak iman, membuat kita ragu kepada Al-Quran, membuat kita ragu kepada Rasulullah SAW, membuat kita ragu kepada istri beliau yang itu adalah ibunya kita semua, ummahatul mukminin, ibu-ibunya orang-orang yang beriman. Maka hendaknya kita menasihati kaum muslimin agar tidak terpengaruh dengan pemahaman ini. Kemudian kita perbaiki diri kita, nasihati keluarga kita agar tidak mengikutinya, dengan kita selalu kembalikan pemahaman yang benar tentang Islam kepada para ulama ahlu sunnah wal jamaah, kepada buku-buku tafsir yang menjelaskan Islam dengan benar, buku-buku hadis Rasulullah SAW yang bisa dipertanggungjawabkan isinya, yang itu alhamdulillah akan ada terus orang-orang yang akan membawanya sampai di akhir zaman. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dalam kebaikan, melindungi kita dari segala keburukan, menjaga dan memelihara diri kita dan keluarga kita dari segala sesuatu yang dimurkainya, segala sesuatu yang merupakan pendangkalan atau perusak akidah dan keyakinan benar yang kita miliki, sehingga nantinya kita akan
menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang selamat, hati yang dipenuhi dengan keimanan yang benar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin alaimatil mahdiyyin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iris sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa 'anna ma'ahum bimannika wa karamika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.